Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini aku mau buat budgeting harian ya, dan di sini juga request dari teman yang ada di kolom komentar. Nah, jadi nanti komentarnya nanti aku tampilin ya di sini. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk pendapatannya itu harian ya. Di situ ada 200.000 per hari, dan juga sudah dituliskan kewajibannya apa-apa saja. Oke, jadi ini kita tulis dulu ya. Nah, selagi aku nuliskan list-list kewajibannya, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasannya aku hanya seorang ibu rumah tangga, dan di sini aku mau ngebantu kakaknya ya. Semoga bisa bermanfaat sama kakaknya, dan aku nggak ada juga bermaksud untuk menggurui siapapun. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini dituliskan bahwasannya ada kewajiban ya berupa kontrakan per bulannya itu 650.000. Lanjut lagi ada arisan per bulannya 1.155.000. Kemudian ada cicilan motor 1 bulannya 1.250.000. Ada pembayaran wifi 1 bulannya 315.000. Kemudian ada SPP anak 1 bulan 150.000. Ada untuk listrik orang tua 1 bulan 200.000. Kemudian untuk kirim orang tua 1 bulan 600.000, dan di sini juga untuk kebutuhan dapur ya, kayak lauk pauk itu untuk makan itu sebesar 250.000 1 bulan. Nah, jadi kakaknya ada harapan atau berkeinginan untuk bisa menabung, dan dia bingung ya gimana cara budgetingnya. Jadi di sini aku hanya membantu ya. Buat kakaknya juga dikoreksi ya, mana tahu ada yang salah tulis. Oke, untuk penyelesaiannya di sini aku tuliskan dulu ya. Yang pertama-tama itu adalah pendapatannya ya. Jadi pendapatannya itu per hari sebesar 200.000. Ini aku buat dulu menjadi per bulan karena ada kewajiban yang dibayarkannya itu per bulan. Nah, setelah aku kalikan 30 hari itu dapatlah 6 juta rupiah per bulannya. Angkanya lumayan besar ya teman-teman. Oke, setelah itu aku tuliskan lagi untuk kewajibannya, dan setelah aku total seluruh kewajibannya di bulan tersebut ternyata ada sekitar 4.570.000 ya teman-teman. Nah, jadi di dalam pendapatan yang dibilang besar, kakaknya juga punya kewajiban yang lumayan besar ya teman-teman. Nah, jadi sekitar 4.570.000. Aku tuliskan dulu ya, biar kita itu lebih mudah untuk mengetahui kewajiban kakaknya dalam 1 bulan. Oke, jadi di sini aku tuliskan dulu. Oke, setelah kita ketahui besarnya pendapatan dan kewajiban yang harus dibayarkan, otomatis setelah pendapatan yang diterima dikurang dari kewajiban, barulah didapatkan pendapatan bersih atau gaji bersih dari kakaknya selama 1 bulan. Oke, jadi ini aku tuliskan ya, untuk pendapatannya 6 juta rupiah dikurang kewajiban 4.570.000. Jadi totalnya barulah itu namanya pendapatan bersih, yaitu sebesar 1.430.000.
Oke, jadi jumlah inilah yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, kebutuhan untuk menopang hidup gitu ya. Jadi buat kakaknya, untuk pertama yang harus dilakukan itu keluarkan dulu kewajiban-kewajibannya biar kakaknya tinggal ngepos-ngeposkan sisa dari gaji ataupun gaji bersih dari rumah tangganya ya. Setelah dikeluarkan kewajiban itu baru bisa kita anggarkan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah kita mengetahui gaji bersihnya tinggal berapa, kemudian kita anggarkan lagi untuk kebutuhan ya, seperti beras, karena kan beras itu kebutuhan pokok ya. Jadi di sini dianggarkan ataupun bisa kakak anggarkan untuk beras selama 1 bulan itu sekitar 300.000. Kemudian ada belanja bulanan ya, seperti deterjen, pewangi, sabun cuci piring, pokoknya yang lainnya ya, belanja bulanan lainnya itu dianggarkan 1 bulan 150.000. Kemudian di sini juga ada listrik, karena tadi di awal kakaknya menyebutkannya listrik untuk orang tua, berarti kakaknya belum ya, belum dianggarkan untuk listriknya. Ini dianggarkan untuk 1 bulan sebesar 150.000. Kemudian ada gas dan air minum. Ini aku anggarkan aja 100.000, karena kalau gas biasanya itu dalam sebulan 2 tabung cukup ya, tapi tergantung lagi kalau misalnya kakaknya jualan itu nggak cukup, tapi kalau hanya untuk kebutuhan rumah tangga itu insya Allah cukup. Lanjut lagi ada kebutuhan anak, ini aku anggarkan juga 150.000, entah itu untuk jajan ataupun yang lainnya. Dan di sini nggak lupa aku selalu buat dana tak terduga ataupun dana jaga-jaga ya. Apabila ada dalam bulan tersebut atau dalam hari tersebut itu ada pengeluaran yang tidak kita tuliskan anggarannya, namun harus kita keluarkan gitu ya. Jadi bisa ngambil dari pos dana tak terduga. Oke, setelah dijumlahkan untuk kebutuhan itu ada sekitar 1.050.000. Oke, kita buat dulu ya untuk sisanya, sisa pendapatannya, yaitu pendapatan bersih dikurang dari kebutuhan, yaitu 1.430.000 dikurang 1.050.000, dan jumlahnya atau sisanya ada 380.000. Nah, sisa yang 380.000 inilah yang bisa untuk kakaknya tabung ya, ataupun di save ataupun kita masukkan ke anggaran saving. Karena juga di awal kakaknya kan kepengen bisa nabung, jadi kita masukkan anggaran yang sisa tadi ya, sisa gaji untuk ditabung. Jangan dilihat dari nominalnya ya, karena intinya tadi kan sudah bisa membayar kewajiban ya, udahlah kita sisihkan di awal, kemudian juga bisa untuk memenuhi kebutuhan, dan sedikit sisa ini kita anggarkan untuk ditabung. Nah, ini aku bagi lagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama tabungan akhirat ya, ataupun sedekah ya. Di sini aku anggarkan 50.000. Kemudian juga ada dana darurat ya, mana tahu ada hal yang tidak diinginkan. Seandainya pun dalam bulan tersebut tidak dipakai, tetap aja disimpan ya kan. Beda halnya dengan dana tak terduga. Kalau misalnya dalam bulan tersebut tidak terpakai, boleh dimasukkan ke dalam tabungan.
Oke, setelah dana darurat di sini sisanya aku tuliskan untuk tabungan pokok ya. Tabungan pokok itu terserah ya, boleh untuk membeli emas ya, untuk investasi juga kan, ataupun logam mulia. Boleh juga untuk tabungan pendidikan, atau juga bisa untuk membuat tantangan menabung dana lebaran. Cerita tentang menabung dana lebaran, boleh ya nonton video aku sebelumnya tentang membuat dana lebaran 2024. Oke, dan di sini sudah selesai ya membuat budgeting untuk pendapatan harian 200.000, dan dengan banyaknya kewajiban bisa juga untuk menabung. Semoga bisa membantu untuk kakaknya. Dan di sini mohon maaf ya kalau tidak sesuai dengan kondisi kakaknya, karena aku juga nggak tahu detailnya ya, cuman apa yang dituliskan aja. Dan kalau ada yang misalnya kayak beras, belanja bulanan itu yang menurut aku perlu ditambahin aja gitu ya. Oke, jadi karena tadi kakaknya kan pendapatannya harian, aku bagi menjadi 30 hari biar kakaknya bisa menyisihkannya per hari. Nah, jadi untuk kewajibannya ini per hari bisa disisihkan 153.000, kemudian untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan hidupnya sebesar 35.000 per hari, dan yang bisa ditabung ataupun disimpan sebesar 12.000 per hari. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.